Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu diberikan tugas untuk mengisi materi dalam matsama yang sedang kalian laksanakan 3 hari ke depan, yaitu mulai hari ini tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan hari Rabu besok tanggal 14 Juli 2021. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan adalah tata tertib dan sanksi. Mungkin kalian sudah tidak asing mendengar kata tata tertib dan kata sanksi. Ibu yakin di sekolah kalian dulu pasti ada tata tertibnya, dan setiap tata tertib pasti akan diikuti dengan sanksi yang ada. Tapi sebelum kita mulai ke materi, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu, agar nanti kalau kalian sudah mulai pembelajaran tatap muka, pada saat kalian berjumpa dengan Bu Guru, kalian bisa menyapa. Untuk itu, Bu Guru perkenalkan, nama Bu Guru Nurhayati Naharia, dan kalian bisa memanggil Bu Guru dengan Bu Nahar. Untuk mapel yang Bu Guru ampu di MTS Negeri 3 Banyumas adalah bidang layanan bimbingan dan konseling. Mungkin kalian ada yang belum pernah mendengar untuk bidang layanan bimbingan dan konseling ini, karena tidak setiap SD atau setiap MI memiliki guru bimbingan dan konseling. Tapi nanti di MTS Negeri 3 Banyumas tercinta ini kita akan mengenal apa itu bidang layanan bimbingan dan konseling. Nanti di kelas 7 kalian akan bertemu dengan guru bimbingan dan konseling kalian, yaitu Bapak Eri Kuswanto MPD. Untuk Bu Guru kebetulan akan mengampu di kelas 8, sedangkan untuk di kelas 9-nya akan diampu oleh Ibu Dewi Nawangsari SPD. Baiklah, untuk perkenalannya Ibu kira cukup dan kita akan lanjutkan ke materi pembahasannya. Kita akan mulai dengan pembahasan tata tertib, pengertian dari tata tertib dan sanksi. Pengertian tata tertib di sini Ibu ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tata dan tertib digabungkan dan memiliki pengertian peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menyamakan tata tertib itu dengan disiplin. Tata tertib di sini hadir untuk menjamin ketertiban. Tata tertib ini mudah kita jumpai di mana-mana, seperti di sekolah, di perpustakaan, di kantor, di masjid, bahkan di rumah pun bisa dibuatkan tata tertib. Nah, setelah kita paham tentang pengertian tata tertib itu, kita akan menuju ke pengertian sanksi. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan atau tindakan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman. Ini pengertian dari sanksi. Jadi kalau digabungkan tata tertib dan sanksi itu akan memiliki pengertian peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi semuanya di sini
akan memiliki sanksi. Nah, apa saja tata tertib yang ada di madrasah kita? Yuk kita lihat sebagian poin-poinnya. Kenapa Bu Guru sebutkan sebagian? Karena hanya akan sebagian kecil yang Bu Guru sampaikan di sini. Kita lihat, coba kalian lihat di layar monitor kalian. Yang pertama, siswa harus hadir di madrasah 5 menit sebelum bel berbunyi. Bel berbunyi di MTS Negeri 3 Banyumas itu jam 7 kurang 10 atau jam 6.50 menit. Kalau kalian harus hadir 5 menit sebelum bel berbunyi, berarti jam 7 kurang 1/4 kalian sudah harus sampai di madrasah. Kalau melebihi waktu itu, berarti kalian telah melakukan pelanggaran tata tertib. Selanjutnya yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai dan pada akhir pembelajaran, anak-anak diharuskan berdoa. Nanti kalian akan dibimbing oleh guru yang pertama masuk. Biasanya akan dibimbing oleh wali kelas masing-masing. Kalian akan berdoa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Yang ketiga, harus mengikuti upacara bendera dengan tertib. Jadi setiap ada upacara bendera, misalnya tanggal 17 atau mungkin setiap hari Senin dan hari-hari tertentu akan ada upacara bendera dan kalian wajib untuk mengikuti kegiatan upacara bendera itu dengan tertib. Yang keempat, memakai pakaian seragam sekolah dan atribut sesuai dengan harinya. Mengapa disebutkan sesuai dengan harinya? Karena di MTS kita itu nanti akan dibagi seragamnya untuk hari Senin dan Selasa, seragam OSIS beserta atributnya. Hari Rabu dan Kamis, seragam batik, dan hari Jumat dan Sabtu kalian akan memakai seragam pramuka dan itu harus kalian lakukan. Selanjutnya, tidak diperbolehkan berkuku panjang, berambut gondrong bagi anak laki-laki, dan bagi anak putri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Ini untuk kuku panjang. Ini biasanya akan kita lakukan razia setiap hari Jumat, karena sunnahnya memotong kuku juga di hari Jumat. Nanti kita akan lihat siswa-siswa yang masih memiliki kuku panjang. Di situ kita akan beri sanksi langsung. Sanksinya apa? Sanksinya berupa teguran dan langsung suruh kita memotong kukunya di tempat itu juga. Selanjutnya, bila kalian tidak masuk sekolah, orang tua atau wali harus memberitahukan dengan lisan atau tertulis ke pihak sekolah. Biasanya karena kita sudah teknologinya seperti ini, kalian juga diperkenankan, wali murid kalian diperkenankan untuk memberikan izin melalui WA. Tapi tetap kalian harus menyertakan surat izinnya nanti kalau kalian sudah bisa berangkat. Oke, kita lanjutkan. Tidak diperkenankan jajan di luar lingkungan sekolah. Ya. Di lingkungan madrasah kita itu sudah dilengkapi dengan kantin-kantin. Kantin-kantin itu
berada di area belakang madrasah kita. Nanti kalian bisa melihat langsung apabila kalian sudah mulai pembelajaran tatap muka. Di situ banyak sekali kantin-kantin yang disiapkan, yang disediakan untuk kalian. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk jajan di luar lingkungan madrasah. Selanjutnya, dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Di lingkungan madrasah kita itu sudah dilengkapi dengan tempat sampah yang sangat banyak. Hampir di tiap kelas kalian ada tempat sampah. Jadi nanti kalau kalian habis jajan, silahkan kalian buang limbah sampah kalian di tempat sampah tersebut. Yang selanjutnya, dilarang mencoret-coret bangku, meja, pintu, almari, dan tembok, ataupun semua fasilitas yang ada di madrasah. Jadi semua warga madrasah itu memiliki kewajiban menjaga fasilitas madrasah. Kalau kalian ketahuan merusak atau mencoret-coret fasilitas yang ada di madrasah, kalian akan dikenakan sanksi. Yang terakhir, dilarang merokok. Ini adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan. Kalian tidak boleh membawa rokok ataupun merokok, karena memang merokok ini akan mengganggu kesehatan dan merusak organ tubuh kalian. Nah, itu tadi beberapa poin-poin tata tertib yang harus kalian taati. Dari beberapa poin-poin tata tertib itu, kalian bisa melihat lengkapnya di kelas kalian masing-masing nanti kalau kalian sudah berangkat ke sekolah. Di situ ada sekitar 100 tata tertib yang harus kalian taati. Nah, itu tadi sebagian dari tata tertib yang harus kita patuhi dan laksanakan. Adapun sanksinya sebagai berikut. Yang pertama, teguran secara lisan. Teguran secara lisan ini bisa dilakukan oleh semua warga madrasah yang melihat pelanggaran tersebut. Contoh, misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, terus ada teman kalian yang melihatnya. Teman kalian berhak memberikan teguran kepada teman kalian yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi yang kedua yaitu secara tertulis. Sanksi secara tertulis itu seperti apa? Siswa membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan dan itu akan ditandatangani oleh siswa dan wali kelasnya. Itu disebut sebagai SP1, surat pernyataan pertama. Sanksi yang ketiga yaitu panggilan orang tua. Apabila kalian sudah mendapatkan SP, sudah pernah membuat surat pernyataan sampai 3 kali, tapi masih saja kalian membuat pelanggaran, orang tua kalian akan dipanggil dengan surat panggilan resmi dari madrasah untuk mengkonfirmasi pelanggaran yang telah kalian lakukan. Yang terakhir yaitu sanksi yang terberat ini yaitu kalian akan dikembalikan ke orang tua. Apabila siswa selalu melakukan pelanggaran dan telah melewati 3 tahapan di atas, siswa akan dikembalikan lagi ke orang tua. Karena dari pihak madrasah sudah tidak mampu untuk
mendidik kalian. Jadi biarkan orang tua kalian yang akan mendidik kalian sendiri. Nah, itulah tadi anak-anak sebagian tata tertib dan sanksi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan melihat langsung tata tertib dan sanksi yang ada di ruang kelas kalian masing-masing. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka yang akan lebih menyenangkan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.